All those times sitting by me, through all the tears that you made me see, through all the joy you brought to my life, through all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my face when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. So the best there was in me lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love me. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me, lifted me up. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love me. Yeay! Kita berikan angklung untuk Angel Peters. Angel, terima kasih. Silakan. Baik, selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu. Hari ini, tanggal 21 April, suasana Ibu Kartini kita sama-sama rasakan. Nah, kembali lagi saya Hilbram Dunar, kita sama-sama di Mario Teguh Golden Ways untuk mengangkat perjuangan beliau, mengingat terus topik kita malam hari ini pun disesuaikan dengan Hari Kartini. Kita akan berbicara mengenai Jangan Tolak Aku. Seperti apa? Langsung kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Saung Angklung Ujo. Terima kasih. Silakan Pak Mario. Terima kasih Mas Hilbram. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So malam ini kita bicara dengan iringan angklung, dengan ensemble musisi satu nada. Masing-masing konsentrasi dengan nadanya sendiri ya. Tidak peduli yang lain, pokoknya saya bunyi. Nah, jangan tolak aku. Saya mau kenalkan dalam konsep malam ini untuk mengubah sudut pandang Anda sehingga lebih mudah diterima. Kita selama ini kalau mengeluh adalah mengeluh mengapa aku yang tidak diterima. Mulai dari sekarang, yuk sama-sama. Tadi kan sudah terbiasa di organize dengan angklung, digerakkan tangannya. Kalau Anda bertemu orang adalah apa yang membuat orang itu menerima saya. Jadi bukan kenapa dia menolak aku, apa yang membuat dia menerima saya. Ikuti saya. Apa yang membuat dia menerima saya. Oke? Ini nggak usah ditiru, oke nak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, begitu Anda mengubah sudut pandang dalam melihat kehidupan, bukan dari saya, tapi dari orang lain, terbuka pengertian-pengertian baru. Sehingga yang Anda jadikan alasan dari doa Anda bukan lagi kekurangan, tetapi apa yang bisa kita lakukan supaya dia menerima saya. Tidak ada penderitaan di sana. Apa yang akan membuat dia menerima saya. Itu. Ya Pak Mario, saya akan mulai pertanyaan dari saya Pak Mario. Yes. Berhubungan dengan sudut pandang tadi Pak. Ya. Pak Mario mengatakan bahwa kita harus melihat sekarang posisinya bukan dari kita melihat ke orang lain, tapi dari orang lain
melihat ke diri kita. Super. Mas Ilbram coba mundur sedikit. Di situ. Good. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Mas Ilbram, saya berapa jauh dari Mas Ilbram? 3 langkah, Pak. 3 langkah. Kita melihat orang begitu toh? Sekian jauh dari Anda ya. Nah, kalau Mas Ilbram mengatakan saya 3 langkah dari Mas Ilbram, yang kelihatan siapa? Saya. Pak Mario. Coba Mas Ilbram balik. Pak Mario 3 langkah dari saya. Pak Mario 3 langkah dari saya. Yang kelihatan siapa? Saya, Pak. Oh. Ya. Jadi kalau saya bilang Mas Ilbram 3 langkah dari saya, langsung terbuka kesadaran bahwa Mas Ilbram melihat saya. Dan saya harus tampil lebih baik. Saya kasih sisi wajah saya yang terbaik. Ya memang loh, ada loh wajah yang tidak bisa ditolong sisinya. Tetapi betul kalau kita mengubah itu, Pak, sudut pandang kita dari memperhatikan orang, tetapi sekarang melihat diri sebagai diperhatikan orang, Anda akan tahu pakaian Anda tidak sesuai, cara senyum Anda, wajah Anda sadar bahwa selama bicara Anda melihat ke orang lain. See? Jadi kalau begitu, di dalam program ini bukan lagi tentang saya yang ditolak. Lihat ya, tapi mengapa dia tidak menerima. Lihat, kemarahan-kemarahan kita adalah aku yang ditolak sekarang. Damai, anggun sekali, bukan salahmu menolakku, karena aku tidak memberikan alasan untuk diterima. Jangan katakan, laki-laki, aku mau wanita yang menerimaku apa adanya. Kalau Anda tidak ada apa-apanya. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario jawabannya. Saya langsung berikan kesempatan kepada sahabat super yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda, siapa yang ingin bertanya pertama kali ini. Saya persilakan Ibu. Saya Wulan dari Tangerang. Ya, Ibu. Iya, jadi ada kasus seorang laki-laki ditolak oleh seorang perempuan. Sampai beberapa waktu lamanya masih saja terus ngotot seperti itu kedua pihak, dan selang beberapa tahun kemudian mereka bertemu di suatu kesempatan tanpa disengaja. Si laki-laki sudah menikah dan si perempuan belum menikah. Ternyata si laki-laki masih belum bisa melupakan si perempuan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si perempuan supaya si laki-laki bersikap seharusnya? Terima kasih. Super sekali. Ini loh, kenapa Tuhan itu menyuruh kita bersyukur. Tidak bisa melupakan itu bukan kekurangan. Ya, ini berkah. Banyak orang mendustakan berkah karena rasa sakit. Padahal rasa sakit ini selalu digunakan untuk menjauhkan kita dari sesuatu yang menyakiti. Ya, dalam hubungan itu apapun alasannya, kalau Anda masih ingat, karena Anda berusaha melupakan. Orang yang berusaha melupakan akan semakin ingat. Jadi caranya bagaimana? Jangan dilupakan supaya kehidupan Anda diisi dengan ingatan-ingatan baru yang lebih bernilai. Karena pikiran yang digunakan untuk melupakan tidak punya tempat untuk kenangan baru. Ya, dan satu lagi. Kalau dipikir semua wanita yang dulu mengabaikan saya, dan jumlahnya banyak sekali, 4 peleton. Kalau dipikir-pikir, kalau saya dulu sesali, saya tidak dapatkan istri yang baik sekarang. Iya toh? Ini kan hari Kartini. Jadi kalau begitu syukuri yang sudah ada. Syukuri sesuatu yang dilepaskan itu. Ingat, yang Anda sukai belum tentu baik bagi Anda. Ya, yang tidak Anda sukai belum tentu tidak baik. Penutupnya, kita itu hanya bergaul, menyukai orang-orang yang kita sukai. Padahal pelajaran sesungguhnya dalam kehidupan datang dari orang-orang yang tidak kita sukai. Karena orang-orang yang tidak kita sukai itu menolak kita.
Bukan salah mereka menolak kita, karena kita yang belum berkualitas untuk diterima. Gitu. Terima kasih Pak Mario, mudah-mudahan cukup jelas. Pelajaran sesungguhnya dalam hidup datang dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Super sekali. Kami akan segera kembali, pastikan Anda tidak kemana-mana. Tentunya terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Way. Wanita sering salah mengerti. Yang dihebat-hebatkannya itu bedak anti granat gitu. Kemiskinan itu digariskan untuk pemalas.